kita pakai Zoom ya ditampilin. Biar Tapi teman-teman saya juga. on-nya tuh di HP. Di HP terus jawabannya di laptop, Pak. Wala. Loh di mana ya lo? Di WC yang Gimana lain ya, aja Pak? kalau gitu. Atau di Ya, Loh, Pak. Ya, Pak. apa? lo Chandra bisa? Coba ya, Bisa, Pak. bisa menampilkan? Kelihatan nggak, Pak? Kelihatan saya sudah lihat sih. Coba digedein yang tugas 2 ya. Nah, digedein. Soalnya. Nomor 1 sampai dengan nomor 4 dulu ya. Tolong dibaca soalnya dulu. Iya, Pak. Masih buka Transaksi soal. pertama. Emang kalau kuliah pembukuan kayak gini emang paling enak tuh offline gitu loh. Jadi kita bisa di papan tulis bisa ngerjain. Kalau gini kan saya juga bingung, kalian juga bingung. Soal yang kita pertama kendala itu. teknis. Ya, Soal yang silakan. pertama itu pada tanggal 3 diterima tunai biaya pelayanan permohonan penarikan pengurusan piutang negara pada akun 425785 senilai 5 juta rupiah. Itu pertama kali di BPAP. Sebentar, saya juga mau buka. Kok ya, jawaban saya kemana ya? Ya. Di BPAP dicatat pada mana dia? Ini. Pada akun 425785. Pagunya itu 1 miliar. Diterima pendapatan biaya layanan sebesar 5 juta. Ini 5 juta, bukti penerimaan 5 juta. Itu. Lalu di BKU menerima tunai atas biaya pelayanan sebesar 5 juta, saldonya 5 juta. Lalu di BPK tunai menerima pendapatan biaya layanan sebesar 5 juta, saldonya 5 juta. Lalu BPPNBP menerima pendapatan biaya layanan sebesar 5 juta, saldonya 5 juta. Udah semua. Baru nomor 1. Ya, maksudnya clear kan? Maksudnya udah semua buku dibaca. Ini nggak terlalu susah ya. Oke, nomor 2 silakan. Lanjut. Nomor 2-nya diterima bukti transfer biaya penerbitan surat pernyataan piutang negara lunas pada akun 425785 senilai 25 juta ke rekening bendahara penerimaan dengan dokumen slip setoran nomor slip 111 nomor bukti 2 di BPAP. Di BPAP? BPAP dicatat pendapatan biaya penerbitan surat sebesar 25 juta. Ini harusnya diakumulasi, tapi saya belum akumulasi. Ya, jadi 30 juta harusnya ya. 30 juta. Terus di sini bukti penerimaannya 25 juta. Oke. Kemudian di BKU menerima bukti transfer biaya penerbitan sebesar 25 juta debit, saldonya menjadi 30 juta. Ya. Lalu karena dia bukti transfer, berarti di BP Bank sebesar itu transfer. Mana dia? Ini dia. Menerima pendapatan biaya penerbitan debit 25 juta, saldonya menjadi 25 juta. Lalu di BPNBP menerima pendapatan biaya penerbitan 25 juta, saldonya menjadi 30 juta. Oke, udah. Udah. Oke, jadi tolong saya sebentar loh. Jadi teman-teman tolong ya, kemarin saya juga udah sedikit melihat beberapa kerjaan kalian. Untuk uraian itu kalau bisa detail. Ya, uraian itu detail. Jadi kalau saya kebiasaannya kalau lagi ngerjain kayak gini, di transaksi itu tinggal di copy aja semua, ya. Tinggal hilangkan kalau ada mark-nya dihilangkan, kalau ada jumlahnya dihilangkan karena jumlahnya itu kan masuk ke debit atau kredit kan. Tapi kalau bisa semua kata-kata yang ada di dalam soal, ya. Saya lihat dulu soalnya latihan 2, ya, nomor 3, diterima bukti setor bukti transfer pembiayaan penerbitan surat pernyataan piutang negara lunas senilai 25 juta ke rekening bendahara penerimaan dengan dokumen slip. Nah,
Kalau bisa ya untuk besok-besok kalau ada tugas dan ujian, kalian copy mulai diterima sampai ke pagar 111. Hilangkan akun, yang akun 4257585 itu hilangkan. Kemudian nomor bukti 02 hilangkan. Jadi diterima bukti transfer penerbitan surat pernyataan piutang negara lunas, senilainya dihilangkan karena akan masuk ke debit atau kredit, ya, ke rekening bendahara penerimaan dengan dokumen slip setoran nomor slip pagar 111. Ya, jadi tolong lebih lengkap. Termasuk apalagi kalau misalnya ada penyetoran atas nama siapa, atas nama siapa, atas nama siapa. Ini kalau dalam case di sini kita transaksinya nggak banyak dalam sebulan. Repot lagi kalau misalnya transaksinya ternyata dalam sebulan itu bisa puluhan, bahkan ratusan. Kalau nggak ada namanya, misalnya terjadi, oh atas nama Jojon dari store, Jojon tadi di atas di mana ya nomornya ya kan gitu. Jadi lebih baik kalau saya adalah semuanya saya cantumkan agar kita sebagai bendahara penerimaan punya kontrolnya. Ya, jelas ya buat semua. Kemarin saya lihat beberapa soalnya, bukan beberapa, banyak yang modelnya dalam uraiannya itu sangat singkat. Ya, jadi biar pemeriksaannya, kalau ada pemeriksaan pun itu akan lebih memudahkan si pemeriksanya. Oke? Lanjut loh. Iya, Nomor lalu 3. yang nomor 3 itu setorkan tunai via teller ke rekening bendahara penerimaan dengan dokumen cek 123 pendapatan pengurusan piutang negara. Itu berarti di mana? Berarti dia hanya memindahkan dari kas ke rekening bendahara. Coba baca lagi tadi gimana? Disetorkan tunai via teller ke rekening bendahara penerimaan dengan dokumen cek 123 pendapatan pengurusan piutang negara. Berarti dia di sini dari BP Kas Tunai hanya dipindahkan kantongnya ke rekening bendahara yaitu BP Bank. Berarti di BKU dia nanti debit kredit karena tidak ada penambahan atau pengurangan, saldonya tetap 30 juta. Kemudian di BP Kas Tunai dia menyetorkan ke rekening bendahara sebesar 5 juta. Sehingga saldonya itu jadi kosong, 0. Ya. Dan BP Bank menambah sebesar 5 juta sehingga saldonya menjadi 30 juta. Oke, jelas ya. Jadi itu karena tidak ada uang yang keluar ke eksternal ya, jadi kelilingnya tetap di lingkungan bendahara, jadi debit kredit di dalam BKU-nya debit dan kredit ya. Debit untuk menggambarkan distorkan ke rekening bendahara penerimaan ya lu ya. Ya. Nah, berarti debit itu untuk menggambarkan BP Bank ya, kreditnya untuk menggambarkan BP Kas Tunai. Ya, untuk BP Kas Tunai karena kan BP Kas Tunai tercatatnya jadi kredit kan? Yang tadinya kita pegang uang cash, jadi kita masukkan ke rekening bendahara penerimaan. Oke? Oke? Jelas ya? Iya. Itu di nomor berapa? Nomor 4 ya? Nomor berapa 3, Pak. Nomor 4 apa nomor 4? Kalian satu lagi. Nomor 3. Nomor 4 disetorkan melalui e-banking ke kas negara dengan dokumen BPN 111 pendapatan yang diterima tanggal 3. Berarti pada BPAP-nya akan ada penyetoran berapa? Sebesar 30 juta, yaitu transaksi pada tanggal 3. Kemudian pada BP Bank-nya akan berkurang sebesar 30 juta. Ya. Terus? Pada BKU akan berkurang sebesar 30 juta, sehingga saldonya menjadi kosong. 0. Udah itu aja? Iya. BPNBP akan berkurang sebesar 30 juta, sehingga saldonya menjadi 0 juga. Ya. Oke. Makasih loh. Ya, Pak, sama-sama. Yohanes Artan. Ada? Yohanes Artan? Ada, Pak. Ya, silakan di-share jawabannya untuk nomor kamu. Pak kamu pula lah. Yesi, ada Yesi? Yesi ada? Sinyal. Aditya Kuncoro. Pada kemana? Lagi sakit. Ada lagi sakit apaan dia? Lagi sakit, Pak. Kakinya ada tumor. Apa?
kakinya kena tumor. Oke, kita ganti yang Maharani. No, Maharani. Ya, silakan di-share. Maaf Pak, pakai HP HP. Prafitananda. Prafitananda ada? Ada Pak, Ya, pakai HP, pakai laptop. pakai laptop. Oke, silakan di-share. Sudah terlihat Pak? Oke, udah. Silakan nomor 567. Di nomor 5, pada tanggal 10, diterima tunai uang jaminan lelang dari peserta lelang mobil dinas atas nama Bapak Anton dengan dokumen penerimaan jaminan nomor BPJ pagar 111 sebesar 50 juta rupiah dengan nomor bukti 05. Nah, di transaksi nomor 5 ini Ayo, apa? di BKU-nya di debit sebesar 50 juta rupiah. Kemudian karena diterima secara tunai, di BP tunai, di debit sebesar 50 juta rupiah, sehingga yang tadinya saldonya 0, 50 juta rupiah. Kemudian karena dia masih berupa uang jaminan lelang atas nama Bapak Anton, sehingga di BP dana pihak ketiga juga di debit sebesar 50 juta rupiah, sehingga saldonya 50 juta BPAP? rupiah. BPAP-nya tidak, Pak. Oke ya, jadi karena tolong ini hati-hati, kadang-kadang kalau kita nggak ngeh, kita kira itu udah PNBP. Padahal itu masih uang jaminan lelang, berarti bukan uang kita, itu jaminan lelang. Kalau si Pak Anton nggak menang lelang ya dibalikin kan gitu. Ya, jadi hati-hati dalam membaca soal. Lanjut nomor 6. Kemudian nomor 6 di tanggal 12 diterima melalui rekening uang jaminan lelang dari peserta lelang mobil atas nama Bapak Jojon dengan dokumen bukti penerimaan jaminan nomor BPJ pagar 222 sebesar 50 juta rupiah. Nomor bukti 06. Di transaksi nomor 6 ini, yang pertama BKU di debit sebesar 50 juta rupiah, sehingga saldonya menjadi 100 juta rupiah. Kemudian karena dia diterima melalui rekening, sehingga di BP Bank di debit juga sebesar berapa? 50 juta rupiah. Sehingga saldonya 50 juta rupiah. Kemudian karena dia masih berupa uang jaminan lelang, seperti tadi, sehingga di BP DPK atau dana pihak ketiga juga di debit sebesar 50 juta rupiah, sehingga saldonya sebesar 100 juta rupiah. Oke, clear ya, nggak ada BPAP, tidak ada BNBP, ya, masih jadi pihak ketiga atau kita biasanya sebutnya adalah uang titipan, ya. Oke, nomor selanjutnya, ini kayaknya bersama modelnya, ya. Nomor 7 di tanggal 14 diterima melalui rekening uang jaminan lelang ini dengan dokumen bukti penerimaan jaminan nomor BPJ pagar 333 sebesar 50 juta rupiah, nomor bukti 07. Yang pertama di BKU kita debit sebesar 5 rupiah, sehingga saldonya 150 juta rupiah. Kemudian karena diterima melalui sebesar 100 juta, yang selanjutnya karena itu juga
juta rupiah. Saldo nol. Pravita. Terima kasih Pravita. Ya. Tadi terakhir 7 ya Pravita. Rahel pakai laptop, pakai HP? Pakai laptop, Pak. Oke, Rahel tolong nomor 8910. Udah kelihatan kan, Pak? Udah. Nomor 8, pengembalian secara tunai uang jaminan lelang kepada Bapak Anton dengan dokumen tanda terima pengembalian itu sebesar 50 juta. Berarti? Dengan nomor bukti 8. Pertama di BKU kita kredit karena dia itu akan mengurangi kas dengan pengembalian lelang. Kemudian Di kredit yaitu 50 juta. Ya Pak, saldonya saldonya jadinya 100 juta. Terus habis itu lagi? Terus di BP Kas Tunai dia juga kredit 5 juta, jadinya saldonya 0. Terus di BPK Oke, ya. nomor 9 nomor 9 pengembalian uang jaminan lelang kepada Bapak Dokumen menerbitkan C 10 juta. Di sini dia kan menerbitkan C aja Pak, belum dicairin, makanya dia. Halo. Mana Rahel? Rahel. Rahel sinyalnya hilang ya kayaknya ya. Iya kayaknya Pak. Hilang ya? Iya mungkin. Berarti tolong dilanjut. Hendri aja deh, Nanti sama Rahel. Rahel. Udah kedengaran belum Pak? Koneksinya nggak stabil Pak. Ya nggak apa-apa. Berarti sekarang yang nomor tadi nomor berapa? Nomor 9 Pak. Ya, nomor 9 berarti BKU-nya? Di BKU-nya debit kredit karena di situ masih nerbitin aja Pak, belum dicairin. Ya, sabar. Ini yang masih bikin bingung. Beberapa anak yang bingung karena kalau cek itu gimana ya? Logikanya kita harus jalan, ya. Begitu kita mengeluarkan cek, berarti sebetulnya kita ngeluarin uang. Seolah-olah kita ngeluarin uang, ya. Tolong dengarkan sekali lagi. Begitu kita menerbitkan cek, seolah-olah kita mengeluarkan uang, ya. Yang hak dari kas, ya itu kita keluarkan. Namun realitanya cek itu kan nggak langsung diambil sama atau nggak langsung dicairkan sama si pemiliknya. Berarti ada uang orang lain yang nempel, yang masuk atau ada di dalam rekening kita. Ya nggak? Iya Pak. Nah, jadi gimana Rahel? Karena nggak ada yang keluar berarti debit kreditnya 50 juta. Terus apa yang kita lakukan lagi? Terus di BP Bank? Di BP Bank nggak ada Pak, karena dia kan belum dikeluarin. Ya, karena uangnya belum dicairkan. Kita hanya menerbitkan cek. Jadi secara fisik uangnya masih ada, tapi statusnya berubah. Ya nggak? Ya. Yang berubah di mana? Rahel? Di DPK Pak. Ya. Di DPK dia kan mengembalikannya, terus nanti jadi di kredit saldonya jadi 50 juta. Jadi, 50 juta. Terus? Kemudian di buku pembantu lain-lain, tadi kan dia masih diterbitin, jadi dimasukin ke sini Pak, di debit 50 juta, jadi saldonya 50 juta Pak. Ya, jadi karena ada uang nggak jelas nih uang siapa, maka dimunculkan yang namanya buku pembantu lain-lain. Ya, jadi nggak perlu dihafal, tapi tolong dipahami. Logikanya jalan. Ya, logikanya harus jalan. Jangan kan kalian, kita dosen pun kemarin nguplek aja. Ini gini ya, gini, oke. Sampai logikanya jalan dulu kan rasa gampang. Tapi kalau logikanya nggak jalan itu bingung. Sama ketika kalian waktu belajar pengantar akuntansi, logikanya dulu yang didapat. Jangan dihafal. Ya, lanjut Rahel. Nomor 10
penerimaan melalui rekening dari Bapak Jojon sebagai bea lelang atas lelang mobil dinas sebesar 5 juta. Kemudian di sini di BKU ada penerimaan bea lelang, itu 5 di debit, jadinya saldonya 105 juta. Terus, Kemudian Bang? dari bank, Pak, penerimaan dari bea lelang itu 5 juta, jadinya di debit saldonya jadinya 105 juta juga di bank. Terus? Pak? Ya. Penerimaan debit 5 juta, jadi saldo 55 juta. Ya. BAP? Pak, tolong ke HP sih, Pak. Tapi apa sih, Pak, kalau cuma suara? Ya udahlah ya, kita coba dulu lah ya. Kasihan juga teman-teman yang pakai HP. Ya, saya nggak bisa memaksa, makanya saya bilang tolong aktivitasnya diperbanyak, karena apa? Saya takutnya pada waktu nanti kalian ujian jatuh gitu loh, karena saya nggak bisa ngajar secara maksimal di sini. Saya nggak bisa ngajar secara maksimal ketika kita mengajar saya dibagusin. Kenapa? Kalau aktivitas paling tidak kalau kalian jatuh saya bisa menambahkan. Gitu ya. Oke, silakan Maruli. Nomor 11. Nomor 11, pembukuan penerimaan PNBP atas biaya pokok akun 2122 dari Bapak Jojon sebagai pemenang lelang dan penerimaan PNBP nomor STS pemenang 50 juta. Gimana? Yang pertama tuh dibuat di BKU-nya. Itu debit kredit ya, Pak? Iya, gitu. Kenapa debit kredit? Soalnya dia ini maksudnya kan ya, sebelah sini. Soalnya karena pertama di apa sih? Ayo. Kita menerima Kita nggak menerima apa kita? Itu jaminan lelang itu loh, Pak, sebagai di mana Bapak Jojonnya kan udah menang, jadi kita dapat uang jaminan lelang itu sebagai PNBP kita. Tuh. Ya, kenapa debit kredit? Terus, kenapa debit kredit? Sama ini kasusnya dengan tadi yang mengembalikan uang jaminan, debit kredit. Kenapa ini debit kredit? Kenapa ada debitnya? Kenapa ada kreditnya? Ayo, Maruli. Maruli mana nih? Bentar, Pak. Kalau soal kreditnya saya nyerah, Pak. Kalau soal debitnya tadi ini logikanya. Satu, ini kan ada tadi kita sudah terima dari Bapak Jojon ya? Ya, Maruli ya? Bapak Jojon apa Bapak Jojon? Ya, Bapak Jojon 50 juta. Nanti itu ada di posisi DPK kita kan debit, ya enggak? Posisinya DPK kita debit. Begitu itu dialihkan ya menjadi PNBP, maka di buku PNBP itu ketambahan. DPK kan dikurangin. Ya dong? Ya enggak? Maruli? Iya, Pak. Logika nyampe nggak? Jadi ketika kita debit dan kredit, saya bilang tadi BKU itu menggambarkan ada kan gitu kan. Ketika pembantu, ketika kita mengalihkan DBK menjadi PNBP, maka di BKU ada debit. Tapi di DBK karena tadinya itu DBK diubah berkurang dong, maka DBK masuknya jadi kredit. Debit dan kredit harus tercantum di dalam BKU. Gitu loh. Maruli jelas kan? Logikanya nyampe kan? Ismail ngerti apa enggak? Hal-hal apa pula hal-hal? Ngerti nggak Maruli? Gimana ya, Pak? Gini aja deh, Pak. Supaya
saya lebih ngerti gimana kalau saya aja yang ngerjain sama nomor 18. Boleh. Nah, ya. Oke, kamu ngerjain sampai 18, tapi tolong ngerti nggak kamu yang tadi kenapa ada debit dan kreditnya di situ? Ya, Saya jadi nggak sekali ngerti, lagi Pak. Boleh teman-teman. ulang nggak, Pak? Siapa? Dela. Kredit pada waktu kita baca dulu ya. Nomor berapa? Maruli Ya, nomor Pak. nomor 11 ya. Pembukuan penerimaan ya. Jadi di sini kalau orang lelang itu, orang mau ikut lelang itu harus naruh uang. Kalau dia menang, ya, uangnya tersebut akan dimasukkan ke rekening kas negara. Kalau dia nggak menang atau kalah, maka uangnya dikembalikan. Nah, ternyata kayaknya si Bapak Jojon ini menang. Ya, Bapak Jojon ini menang. Maka yang tadi sudah dititipkan, ya, sudah dititipkan ke rekening bendahara penerimaan, mau nggak mau dijadikan sebagai PNBP, gitu kan? Yang tadinya status awalnya sebagai dana pihak ketiga, titipan uang lelang, diubah jadi PNBP. Ya nggak? Pembukuan penerimaan PNBP. Ya nggak? Dela ngerti nggak? Sampai situ dulu. Ya, diubah jadi PNBP. Statusnya diubah jadi PNBP. Nah, karena statusnya berubah, yang tadinya DBK menjadi PNBP, maka di buku DPK, ya, buku pembantu DPK, yang tadinya di debit, otomatis dikurangin. Karena DPK-nya udah nggak ada dong secara status, jadi kredit. Ya, benar. Ya kan? Kemudian kita lihat lagi di buku PP PNBP. Tadinya nggak ada, tiba-tiba uang ini berubah jadi secara status jadi PNBP. Maka di buku PNBP jadi debit, gitu kan? Ya kan? Nah, debit dan kredit ini kan harus tercantum dalam BKU. Ya, makanya BKU 2 debit dan kredit. Debit itu mewakili buku PNBP, ini buku DPK. Nah, itu ya. Oke, jadi jelas ya. Silahkan. Oke, Pak. Kan tadi dilanjut sama Maruli. Maruli nomor berapa tadi? Dari tanggal 12 itu pembukuan penerimaan bea lelang akun 425782 atas lelang mobil. Kalau ini sama kayak tadi ya Pak, nomor 11, di mana BKU-nya itu debit kredit juga, BPNBP-nya debit, DP-nya kredit, terus di PNBP? Kalau saya sih buahnya di BPAP juga, Pak. Enggak ada lah BPAP-nya kan tidak sorry. Kalau pengalihan diadang. Sorry. Kalau begitu dia ditaruhnya di mana? Maruli. Ditaruhnya di bukti penerimaan. Iya, di bukti penerimaan karena belum di-store. Posisinya sorry ya yang tadi untuk nomor 11. Nah, nomor 11 juga masukkan BPAP karena dia udah jadi PNBP. Kalau tadi kita masih bicara DPK, orang bukan duit kita yang paling ditaruh di BPA. Oke, lanjut. Oke, nomor 13 itu melalui e-bank pokok lelang mobil dinas dengan negara nomor BPN 777 senilai 50 juta. Kalau ini tuh di BKU-nya kredit, terus di BPPNBP-nya kredit, terus di BPAP-nya itu di kolom bukti setor, terus di BP Banknya kredit. Ya, bukan bukti setor, sudah disetor apa bukti setor sih tulisannya di BPAP? Bukti setor sudah disetor. Nah, sudah di-store. Kalau bukti penerimaan itu baru diterima. Tapi kalau yang kedua adalah sudah disetorkan. Ya. Oke, lanjut. Itu kayaknya yang bawahnya juga sama modelnya. Iya, Pak. Sama-sama nomor 13. Jadi kalau yang nomor 14 itu BKU-nya kredit karena disetorkan, uang kita ada yang keluar. Kemudian dia di sini menggunakan apa? 14 itu menggunakan e-banking, berarti menggunakan rekening bendahara penerimaan, ya berarti yang di banknya berkurang, kemudian di PNBP-nya juga berkurang,
ya, dan di BPAP-nya sudah distorkan. Nomor 15, Maruli. Nomor 15 itu terima melalui rekening dari Pak Tono uang pembayaran PPh final atas lelang rumah nasabah BNI senilai 11 juta. Hal yang itu di BKU debit, di BP pajaknya debit, terus di BP DPK-nya kredit, dan di BPAP-nya itu bukti penarikan. Ya, tapi kayaknya di BPAP-nya karena mata anggarannya, ada nggak mata anggarannya di atas? Kode akunnya nggak ada ya untuk PPh apa namanya? Nggak ada, berarti cukup dibikin kolom baru aja, walaupun di pagunya kita juga nggak ada, mata anggarannya nggak ada, tapi tetap BPAP-nya harus ada. Ya. Oke, lanjut. Nomor 16 itu pencairan cek nomor cek 222 oleh Bapak Tony itu di BKU-nya kredit, terus di BP Banknya kredit, dan BP lain-lainnya itu kredit. Ya, teman-teman ngerti kan kenapa BP lain-lain? Ada yang nggak ngerti di sini? Kenapa Maruli BP lain-lain? Menurut saya itu karena Bapak Tony itu datang dari dari orang yang pihak ketiga, maksudnya ini pencairan ceknya ini itu gimana ya bilangnya? Ini termasuk dalam lain-lain gitu loh, Pak. Karena awalnya sudah dikeluarkan cek. Ya dong. Awalnya udah dikeluarin cek belum? Tadi lihat nomor berapa itu ya? Nomor berapa tadi? 9. Pengembalian 9 ya. Pengembalian uang jaminan lelang kepada Bapak Tony dengan menerbitkan cek. Dengan menerbitkan cek tadi ini, maka yang DPK itu berubah menjadi uang lain-lain, ya enggak? Maka begitu pencairannya, uang lain-lainnya berkurang. Jelas? Ada yang bingung di sini? Titik riskannya di nomor 16 nih. Pasti masih ada yang bingung, cuman malu ngomong. Pak. Siapa? Ismi. Saya bingung di nomor 15, Pak. 15 kenapa? Yang tadi PPh final tadi itu, Pak. kenapa? Boleh diulang, Pak? Boleh diulang? Ya, jadi untuk terima melalui rekening dari Pak Tono untuk pembayaran PPh final atas lelang rumah nasabah BNI senilai 11 juta. Berarti itu kan terima melalui rekening, berarti BKU-nya debit. Karena melalui rekening, berarti buku BP banknya bertambah atau debit. Kemudian karena PPh itu bukan masuk PNBP, maka muncul yang namanya buku pembantu pajak. Kita kemarin mengenal untuk jenis penerimaan ada 3, yaitu yang pertama adalah BP PNBP, BP pajak, ya, kemudian BP DPK atau BP lain-lain. Ada 3 atau 4 lah. PNBP, pajak, DPK, lain-lain. Nah, karena di sini yang diterima adalah pembayaran PPh, berarti bukan PNBP, berarti bukan pihak ketiga juga, dan bukan lain-lain, maka yang didebet adalah BP pajak. Gitu. Nah, di BPAP-nya ya dimasukkan karena di atasnya tadi belum ada mata anggaran dan pagu untuk penerimaan pajak PPh, maka cukup kita buatkan kolom aja, kita buatkan BPAP tersendiri, walaupun pagunya masih kosong karena kita nggak tahu berapa pagunya. Jelas nggak, Ismi? Ismi. Pak, berarti meskipun dia itu bukan penerimaan target PNBP, tetap dibuat di BPAP gitu, Pak? Tetap dibuat. Sebetulnya sih ada targetnya, cuman kayaknya di soal ini yang kurang lengkap ya. Biasanya targetnya ada dong, kayak misalnya gini, begitu kita melakukan lelang itu pasti ada pajak-pajaknya, dan kalau KPKNL itu pasti udah punya targetnya. Cuman karena ini soalnya kurang lengkap, maka ya mau nggak mau ya kita kosongkan dulu, tapi tetap harus dibuat. Namanya juga buku pengawasan anggaran pendapatan gitu kan, ya berarti kan mau pendapatan pajak ataupun yang lain harus dimasukkan semuanya. Jelas ya, Ismi? Berarti Pak, semua pendapatan itu pasti masuk di BPAP gitu Pak? Lebih gampangnya ya, gitu kalau Pak? pendapatan yang masuk ke rekening kas negara itu masuk dalam BPAP. Ya, karena kalau yang kayak tadi DPK kan nggak masuk ke rekening kas negara, maka ya nggak dimasukkan BPAP. Perpindahan dari bentuk tunai menjadi, misalnya bendahara memasukkan uang tunai ke rekening bendahara, nggak ada pergerakan masuk ke rekening kas negara, maka nggak masuk BPAP. Yang masuk ke dalam rekening kas negara, ya maka itu bisa masuk dalam BPAP. Jelas? Jelas, Ismi? Pak. Nanya lagi, Pak. Ya, boleh. Tapi Pak, kalau di PowerPoint itu Pak ya,
Kalau PPh itu dimasukkan ke DPK dulu, Pak. DPK? Mau ngapain ke DPK? Orang itu udah jelas. PPH. Kalau di PowerPoint, Ya mungkin, Pak. ya. Kalau di PPT Ya yang memang waktu kemarin. saya juga kemarin nanya ke Bu Yani, ngapain dia dimasukin ke DPK? Ya iya juga, kecuali itu kan langsung PPH. Ya, makanya PowerPoint itu bukan kitab suci yang nggak bisa direvisi ya. Jadi bisa direvisi, bisa salah juga. Ya namanya dosen kadang-kadang lagi butek atau lagi ngerjain ya salah juga. Waktu saya tanya Bu Yani, saya juga nanya, karena saya juga ragu. Apalagi tadi di bawahnya, di soal bawahnya itu sebetulnya tadi ada yang penerimaan PPh final dibukukan menjadi penerimaan pajak. Bu Yani 9, tadi ada 19. Aslinya tuh ada 19 transaksi. Kan begitu saya tanya Bu Yani, "Yo ngapain ya?" Ya udah dia lihat aja saat kayaknya kalau PPh itu langsung masuk ke dalam penerimaan. Udah dihitung sebagai penerimaan. Itu kan jelas di situ. Terima melalui rekening Pak Tono pembayaran PPh final. Nggak ada unsur DPK-nya di situ. Ya, nggak ada unsur DPK-nya. DPK itu adalah satu titipan, yang kedua adalah yang syaratnya adalah yang kedua akan dikembalikan lagi ke orangnya. Nah, kalau kita bayar PPh, emang kan dikembalikan secara logika aja kita main. Dibalik lagi nggak ada. PPh yang nggak ada berarti Enggak, ya, ada berarti ya persian itu di uraiannya. Ya. Nah, kredit Terus jadi satu kali pembukuan sehingga langsung debit kredit gitu. Jadi debitnya 1 juta, terus kreditnya 11 juta dalam satu baris gitu, Pak. Jadi yang debitnya 1 ya, juta. terus kreditnya 11 juta kayak langsung satu baris, satu kali pembukuan. Tapi Saldonya gimana? saldonya kan nanti 11 juta langsung ditambah gitu, Pak. Gitu. Prefer seperti ini memang. Kita nolkan tidak terjadi kredit ada pada satu row itu kita nolkan dulu yang ada dosen aku ya, sebetulnya sih mungkin boleh ya karena itu menjadikan ketika nanti dimasukkan di total bawahnya mungkin agak menjadi bingung gitu. Kalau saya prefernya kayak gitu.
Ya, jadi dikurangi dulu, baru habis itu dimunculkan lagi yang perbaikannya seperti apa. Oke? Jelas ya? Ada lagi? Tenang, kalau ini nggak bakal muncul di dalam aplikasi, karena kalau aplikasi kan tinggal kita delete selesai gitu loh ya. Ini terjadi karena memang pakai pembukuan manual, dan memang sebelum aplikasi dilakukan, kita harus pembukuan manualnya seperti apa. Oke, lanjut. Ada lagi mau ditanyakan? Ada lagi mau ditanyakan? Begitu juga pada, tadi terimanya pakai tunai, pakai bank ya, PPh-nya. Bank ya. Begitu juga di banknya ya. Pembetulan, kesalahan pencatatan tanggal 8 11 juta. Habis itu pembetulan dulu 1 juta biar di sini jadi 1 juta. Termasuk juga di pajak ya, pembetulan ya, kesalahan pencatatan pada tanggal 28 di sini 11 juta. Kemudian pembetulan kesalahan pencatatan baru saldonya. BPAP juga begitu. Ya, BPAP juga begitu. Kita kurangi dulu. Tadi kita sudah tulis di sini setoran PPh-nya 11 juta, otomatis di penerimaan sudah muncul 11 juta. Maka begitu kesalahan harus meminuskan. Dinolkan dulu, berarti 11-nya ada dalam kurung 11 juta. Kemudian di PPh finalnya juga kita ada 11 juta. Ya, di bukti penerimaan juga kita kurangi 11 juta. Jadi biar saldonya 0 dulu, netral dulu. Baru kita pembetulan pencatatan PPh 1 juta, 1 juta, 1 juta. Jelas? Jelas? Ya, ada yang lain? Maruli, silahkan dilanjut. Untuk nomor 18 itu penyetoran potongan pajak ke kas negara dengan SSP itu di BKU-nya kredit, di BP pajaknya kredit, di BP kasnya kredit, dan di BPAP-nya itu sudah disetor. Ke kas negara. Dari sekian banyak, apakah ada di tangan, ada uang di tangan bendahara? Yalah, kalian lah. Ada sisa berapa? Berapa sisanya? Hah? Emang ada uang di bendahara? Ada sisanya di bendahara? Ayo. Ada, Pak. Ya, nggak ada lah. BKU-nya udah 0. Kita untuk ngecek BKU yang pertama kita lihat BP kas tunai dan bank. Kas tunainya udah 0, banknya udah 0. Otomatis BKU-nya harus 0. Kita lihat lagi untuk cross check yang kedua. Kita lihat di DPK. DPK-nya juga udah habis. PNBP-nya udah 0. Pajaknya 0. Kita lihat lain-lain. Udah 0. Berarti udah clear. Fix bahwa yang namanya BKU sama dengan buku tunai tambah buku bank sudah 0 dua-duanya. Atau yang kedua adalah buku PNBP tambah pajak tambah DPK tambah lain. Semuanya sudah 0 clear pada akhir bulan. Bendahara dalam posisi aman. Itu. Plus, ada yang mau ditanyakan? Ada yang bertanya? Ya, silakan. Siapa dulu nih? Siapa? Silakan. Saya Sela, ya, Pak. Ya, silakan. Mau bertanya, kan kalau mau ngecek BP buku pembantu, saldonya kan sama-sama BKU ya kan, Pak? Yang mau ngecek yang BPAP, kalau ada kayak kesalahan pencatatan kalau gitu, kita lihat adalah per masing-masing apa namanya mata anggaran ya. Kalau BPAP itu melihatnya ada rumusnya tapi kepada manual ya, lebih kepada manual. Dan beda antara fungsi BP dan BKU itu kan saling menunjang nih. BP dan BKU saling menunjang. Untuk mengecek BKU maka BP-nya harus dicek dulu, saling menunjang. Sedangkan BPAP itu kan fungsinya beda. Dia untuk melihat target penerimaan kita sudah masuk atau belum. Itu aja. Ya, jadi kalau untuk ngecek BPAP ya itu pakainya manual gitu loh. Karena dia fungsinya memang berbeda dengan yang lain gitu loh. Makasih, Pak. Karena ini ada hal
tidak bisa di BKU dan juga BPAP. Misalnya gini. Tanya. Sekarang. Gimana Pak? Putus-putus. Supaya Enggak Pak. enggak, tapi di BPAP dituliskan. Bendahara enggak Iya. menerima. Nah, tapi BPAP dituliskan. Konsiliasi. Gitu loh. Makanya ada rekonsiliasi. Kadang-kadang kan juga bendahara kan kadang-kadang juga enggak kalau